persepsi netizen terhadap penanganan COVID-19. Ini merupakan salah satu survei yang dilakukan oleh media survei nasional terhadap masyarakat atau netizen. Pagi hari ini kita akan membedah atau mengulas lebih jauh terkait dengan persepsi netizen terhadap penanganan COVID-19. Untuk membuka dan juga mengantarkan diskusi pada pagi hari ini, saya ingin narasumber pertama selaku Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Bang Riko Marbun untuk menyampaikan materinya. Kepada Bang Riko Marbun dipersilakan. Kami dari Median dan Parwa itu beberapa waktu yang lalu mengadakan survei begitu ya. Nah, tapi survei ini berbeda dengan survei-survei yang banyak dilakukan oleh lembaga survei akhir-akhir ini begitu ya. Banyak sekali lembaga survei yang merilis tentang elektabilitas partai politik, elektabilitas capres begitu. Tetapi pada kesempatan siang kali ini, dan saya pikir ini merupakan sesuatu yang sangat penting, kita ingin mempelajari apa sebenarnya kita ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini. Apa sebenarnya yang sedang masyarakat pikirkan tentang situasi pelik yang kita hadapi bersama-sama. Bagi saya sendiri secara pribadi, kalau berbicara tentang COVID ini bukan sesuatu yang berjarak, tetapi ini sesuatu yang juga sangat pribadi bagi saya. Jadi kita pada bulan Maret lalu ayah saya, ibu saya, kakak, adik, ponakan itu kena COVID semua, begitu ya. Dan sampai sekarang kakak saya masih ada yang yang belum kebagian kena COVID dan sekarang kena COVID. Gitu. Nah, ibu saya sendiri pada 11 Maret lalu wafat karena COVID-19 begitu. Dan yang lain alhamdulillah bisa sembuh. Jadi kalau berbicara tentang COVID ini, tragedi, kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat banyak, saya pikir sebagai lembaga penelitian, baik Median maupun Parwa itu, kita berkepentingan untuk bersama-sama dalam konteks atau kapabilitas yang kita bisa untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Nah, mudah-mudahan hasil dari riset ini bisa berguna untuk untuk kita semua mencari menyelesaikan kira-kira tantangan ke depan kita di dalam penanganan COVID ini seperti apa begitu ya. Sehingga kami berterima kasih sekali kepada rekan-rekan di Parwa, kemudian Dr. Rosalin dari PAN, Mbak Ratna dari PKB, Mas Rifki dari PDIP, dan Mas Ziki dari Gelora Indonesia, serta mudah-mudahan nanti kawan lama saya Pak Sony Harmadi ini bisa ikut bergabung juga. Nah, secara sederhana saya langsung saja, dan juga kepada rekan-rekan media yang mudah-mudahan ini nanti hasilnya bisa disebarluaskan. Nah, secara sederhana survei ini menurut saya pertama kali yang dipergunakan oleh lembaga survei. BPS itu pernah menggunakan ini, tetapi untuk kepentingan yang berbeda, dan saya pikir caranya itu juga berbeda begitu ya. Jadi kita menggunakan survei media sosial, dalam hari ini Facebook begitu ya. Nah, berbasis Google Form, kemudian kita sebarkan kuesioner tersebut di 34 provinsi yang berbeda. Jadi kita buat di 34 provinsi, kemudian kita berusaha agar sampel yang kita ambil di provinsi itu proporsional terhadap populasi yang ada. Sehingga ini menurut kami sini salah satu cara yang mungkin Median dan Parwa ini lembaga yang baru pertama kali menggunakan ini ya. Nah, keunggulannya adalah ini bisa dilakukan dengan cepat dan tentunya mematuhi protokol kesehatan begitu ya. Karena tidak bertemu, tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa dapat menyerap aspirasi dari masyarakat secara cepat. Nah, saya minta tolong bantuannya Pak Ade, langsung slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita lihat selanjutnya Pak Ade. Nah, jadi kalau kita lihat begitu ya, demografi demografi responden kita dengan demografi sampel itu relatif mirip ya. Baik dari sisi gender, dari sisi agama, ada sedikit perbedaan itu dari sisi usia.
tapi itu masih masuk dalam batas yang wajar. Lanjut Pak Ade. Nah, secara umum temuan dari survei ini akan dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama yaitu persepsi publik atau persepsi netizen atas wabah, kemudian evaluasi penanganan COVID. Yang kedua itu adalah evaluasi atas tingkat kedisiplinan protokol kesehatan yang dilakukan oleh netizen. Kemudian yang ketiga itu kita berbicara tentang persepsi netizen atas vaksin. Dan yang keempat itu apakah publik itu memilih karantina atau lockdown atau PPKM mikro. Jadi waktu data ini diambil itu belum ada PPKM darurat, itu belum ada, tetapi masih PPKM mikro. Nah, sehingga pada saat itu kita ingin menanyakan kira-kira apakah publik lebih menginginkan langkah-langkah yang bertujuan pada pengetatan atau tidak. Dan yang terakhir itu adalah yang kelima itu bagian tentang salah satu tantangan penanganan COVID dari sisi pembelahan politik. Lanjut. Nah, pada temuan pertama, lanjut Pak Ade. Nah, pada temuan pertama itu kita bertanya kepada publik begitu ya, kira-kira apa sih yang di netizen pikirkan begitu tentang tingkat keparahan pandemi COVID-19. Dan ternyata memang secara faktual dan secara aktual itu kita lihat hari ini begitu ya, betapa banyak tragedi yang kita dengar, begitu betapa banyak kesulitan yang kita dengar. Memang orang itu mengatakan bahwa hampir 50% menyatakan situasi COVID sekarang ini lebih parah dibandingkan dengan tahun lalu. Dan mungkin kalau data itu kita ambil dari awal Juli, ya ini data ini diambil pada akhir Juni. Kalau awal Juni ini kita diambil, mungkin angka ini akan bertambah besar. Jadi 49,7% netizen itu menyatakan bahwa situasi COVID itu makin parah sekarang ini dibandingkan dengan setahun yang lalu. Lanjut. Nah, pada bagian yang kedua, pada temuan yang kedua itu kita bertanya dan mengkomparasikan antara kinerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jadi bisa kita lihat di layar. Jadi kita tanya kira-kira apakah mereka puas atau tidak secara berurutan begitu ya. Tingkat kepuasan yang tertinggi itu ada pada pemerintah provinsi, kurang lebih angkanya 37,8%. Kemudian diikuti oleh pemerintahan kabupaten kota 36,5%. Dan kemudian tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat itu 35,3%. Tetapi kalau kita lihat angkanya ini kan selisihnya hanya 1-2%, sehingga sebenarnya tidak ada disparitas yang terlalu besar antara tingkat kepuasan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tetapi kalau kita melihat rentang angkanya di antara masih di bawah 50%, bahkan ini rentangnya antara 30 sampai 40%, ini artinya eksekutif kita, baik di tingkat kota kabupaten maupun di tingkat provinsi atau bahkan di tingkat pusat, itu perlu memperbaiki kinerjanya. Lanjut pada temuan selanjutnya. Nah, kita bisa melihat ya pada saat kita melakukan cross tabulasi terhadap usia dan pendidikan, itu memang secara merata ya dari sisi usia ini cara membacanya. Baik bagi netizen yang berusia 17 sampai 20 tahun itu yang menyatakan puas itu 30,9%, tidak puas 35%, biasa-biasa saja 34,1%. Artinya tingkat ketidakpuasannya itu relatif merata di seluruh strata usia, dan begitu juga di strata pendidikan. Tapi ini terlihat sekali kalau dari sisi pendidikan, netizen yang berlatar belakang pendidikan tidak tamat SD sampai tamat SD, itu tingkat ketidakpuasannya itu relatif tinggi ya. Lanjut. Nah, setelah bagian pertama tadi kita melihat apa yang netizen pikirkan ya, bagaimana mereka menilai kondisi COVID sekarang dan evaluasi terhadap pemerintahan, maka kita juga melakukan evaluasi atas pengakuan tingkat kedisiplinan prokes oleh para netizen begitu ya. Lanjut. Nah, jadi yang pertama itu kita tanyakan kepada publik ya, apakah mereka itu
disiplin atau tidak di dalam memakai masker, begitu netizen ini. Nah, jadi kenapa kita memilih katanya itu selalu, sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Jadi kita tanyakan apakah Anda selalu pakai masker atau tidak. Jadi yang kita anggap itu taat prokes itu ya yang mengatakan selalu, bukan sering, apalagi kadang-kadang atau tidak pernah begitu ya. Sehingga kita bisa melihat di sini yang menyatakan selalu memakai masker itu ada 73,9%, begitu ya, netizen ini yang mengatakan dirinya selalu disiplin di dalam memakai masker. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari sisi, namun kalau kita lihat dari sisi usia, ini terlihat kedisiplinan di dalam memakai masker itu yang paling tinggi itu justru ada di usia yang relatif tua ya. Kita lihat di usia 60 tahun itu yang selalu memakai masker itu 81,3%, kemudian 51 sampai 60 tahun itu 70%, termasuk yang paling rendah kedisiplinannya di dalam memakai masker itu justru netizen ini generasi Z ini ya, 17 sampai 20 tahun itu yang mengatakan selalu memakai masker itu angkanya di bawah 70%, itu hanya 67,5% begitu ya. Lanjut. Kemudian bagian prokes kedua yang kita tanyakan itu adalah seberapa disiplin netizen itu di dalam misalnya selalu mencuci tangan saat mereka keluar rumah atau mereka kembali dari luar. Silakan datanya dilanjutkan. Nah, jadi kalau kita lihat di data ini, mereka yang menyatakan selalu mencuci tangan pasca mereka keluar dari rumah itu kurang lebih ada 61%, begitu ya. 61% yang menyatakan mereka selalu mencuci tangan saat keluar rumah atau kembali dari luar rumah. Yang menyatakan sering itu 23,3%. Kadang-kadang itu 14,2%, tidak pernah 1,5%. Jadi tingkat kedisiplinannya ini berkurang, begitu ya. Kalau tadi pada saat memakai masker itu kurang lebih angkanya 70-an, nah mencuci tangan itu lebih rendah lagi, 61%, begitu ya. Padahal protap ini kan harus selalu bersamaan, begitu ya, memakai masker, mencuci tangan. Nah kalau kita lihat itu juga sama selanjutnya. Kalau kita lihat juga sama, ini bisa kita lihat ya, memang semakin muda, begitu ya, semakin muda usianya, tingkat kedisiplinannya ini semakin berkurang, begitu ya. Tingkat kedisiplinan semakin berkurang, itu bisa kita lihat dari angka-angka itu. Lanjut, dan yang terakhir, itu kedisiplinan dalam menjaga jarak. Jadi kalau tadi memakai masker itu angkanya sekitar 70-an%, kemudian mencuci tangan itu 60%, menjaga jarak ini lebih rendah lagi, ya. Netizen yang mengatakan bahwa mereka menjaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain saat mereka beraktivitas di luar rumah itu hanya 53,1%. Jadi dropnya jauh sekali, begitu ya. Dropnya jauh sekali dari dari angka 70% ke 53%. Lanjut. Nah, begitu juga dari sisi usia ini juga menunjukkan tren yang sama. Jadi kita bisa melihat trennya itu memang usia muda ini sementara ini lebih tidak disiplin ketimbang mereka-mereka yang usianya lebih tua, begitu ya. Nah, setelah kita mengetahui persepsi tentang COVID, kemudian tingkat disiplin netizen, pada bagian ketiga ini kita ingin bertanya lagi tentang persepsi publik atas rasa ketakutan mereka terhadap COVID dan persepsi mereka atas salah satu instrumen utama kita membentuk herd immunity, yaitu vaksin, begitu ya. Nah, pada saat kita bertanya itu mereka yang takut terhadap COVID-19 di netizen di Indonesia itu kurang lebih ada 51,8% yang menyatakan sangat takut, itu total ya, sangat takutnya itu 17,9%, takutnya itu 33,9%. Jadi kalau di total itu kurang lebih 51,8%.
angka ini menurut saya agak membahayakan ya. Artinya orang yang mengatakan bahwa COVID biasa-biasa saja itu akhir Juni lalu itu angkanya kurang lebih 39,6%. Ya, kemudian yang menyatakan tidak takut 5,6%, sangat tidak takut itu 3%. Jadi ini hampir berimbang antara yang menyatakan takut dan kurang lebih biasa-biasa saja atau tidak takut begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini tentunya nanti perlu sosialisasi yang masif dari kita semua begitu ya, agar masyarakat ini tetap waspada terhadap COVID-19 ya. Lanjut. Oke. Lanjut saja. Langsung saja kepercayaan terhadap vaksin. Lanjut saja. Nah, jadi pada saat kita bertanya begitu ya, pada saat kita bertanya keinginan untuk mendapatkan kepercayaan terhadap vaksin begitu ya. Nah, jadi kita bertanya misalnya seberapa percaya Anda terhadap vaksin begitu. Nah, sehingga di sini yang menyatakan percaya dan sangat percaya terhadap vaksin itu kurang lebih 51,51% begitu ya. Jadi 41% yang percaya dan sangat percaya itu 10% begitu, sehingga sementara sisanya masih ragu-ragu dan tidak percaya begitu. Nah, lanjut, kalau kita lihat begitu ya dari sisi usia, nah ini kita justru menemukan ini tingkat kepercayaan netizen yang berusia di atas 50 tahun begitu ya. Seiring peningkatan usia itu justru tingkat kepercayaannya dan keraguan-raguannya, tingkat kepercayaannya terhadap vaksin itu melemah dan keraguan-raguannya terhadap vaksin itu malah meningkat begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya di usia 60 tahun, lebih dari di atas 60 tahun, itu yang percaya terhadap vaksin itu hanya 37,5%. Sementara yang ragu-ragu itu ada 50%. Saya tidak tahu nanti ini mungkin dari, kalau ada kawan-kawan dari DPR atau dari Satgas bisa, apakah ini kemudian yang bisa menjelaskan kenapa kok target vaksinasi di usia lansia ini yang saya baca dari beberapa media online itu justru tidak begitu tinggi begitu ya, kurang begitu tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat justru di usia-usia yang kritikal ini begitu ya, usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun itu tingkat kepercayaannya terhadap vaksin itu rendah, tingkat keraguan-raguannya juga tinggi. Lanjut ya. Lanjut, ini bagian terakhir saja. Lanjut. Nah, kemudian kita juga bertanya begitu ya, bagaimana keinginan publik ini untuk mendapatkan vaksin. Nah, ternyata ini yang ingin divaksin itu kurang lebih ada 57,7% begitu ya. Kemudian yang menjawab tidak tahu itu 19,7%, yang menjawab tidak itu 22,6%. Nah, kalau kita lihat juga begitu ya dari sisi usia, coba dilanjutkan lagi slide-nya. Ini kita juga menemukan hal yang sama begitu ya. Kita bisa melihat yang menyatakan tidak ingin divaksin itu justru yang paling besar itu ada di usia 60 tahun ke atas ya. Berarti di usia 60 tahun ke atas yang menyatakan tidak ingin divaksin itu persentasenya paling besar yaitu 37,5%. Ini tentunya perlu perhatian bagi kita semua yang untuk menjaga orang tua kita, kakek, nenek kita, begitu ya, mereka-mereka yang berusia lanjut begitu. Lanjut aja. Lanjut langsung ke alasan ingin divaksin. Nah, jadi kalau kita melihat begitu ya, kenapa publik ingin divaksin, ini memang terlihat, ini berarti publik seperti ini adalah publik atau netizen yang mendapatkan paparan informasi yang tepat begitu ya. Sebagian besar misalnya menyatakan bahwa 12,2% menyatakan ingin divaksin agar tidak terpapar COVID. Kemudian untuk menambah kekebalan antibodi 9,6%, untuk lebih menjaga imunitas tubuh 8,5%, dan seterusnya dan seterusnya.
Lanjut. Nah, tapi dalam waktu yang sama kita juga melihat apa alasan orang yang tidak ingin divaksin begitu ya. Nah, yang agak aneh ini yang pertama publik itu bisa kita lihat ini yakin ya. Jadi adanya informasi yang salah. Sebagian besar itu adanya informasi yang salah dan kurangnya informasi kalau kita lihat di sini. Jadi ada publik yang menyatakan yang mereka tidak perlu divaksin karena yakin tidak akan terpapar virus COVID, 5,8%, takut ada efek samping, begitu ya, 2,7%, dan ini juga karena ini pertanyaan terbuka, jadi orang bebas menjawab, itu bisa kita lihat takut terhadap efek samping dan informasi tentang kesehatan tentang vaksin ini memang perlu lebih banyak lagi, seperti misalnya ada yang menyatakan divaksin pun itu tidak menjamin bebas COVID, 1,7%. Kemudian ada yang menyatakan banyak yang sakit setelah divaksin, 1,2%. Masih meragukan, 0,5%. Ada lagi yang menyatakan, banyak yang menyatakan ada kasus yang meninggal setelah vaksin, 0,6%, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi informasi negatif tentang vaksin, begitu ya, terutama dari sisi kesehatan itu masih sangat kuat sekali di benak netizen dari ini. Nah, lanjut. Kemudian kita tanyakan juga secara terbuka begitu ya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani COVID itu secara umum sebenarnya terbagi menjadi 3 hal begitu ya. Yang pertama, protokol kesehatan itu harus diterapkan secara tegas. Mungkin ini juga terkait dengan adanya sanksi apabila ada yang melanggar protokol kesehatan. Ya, itu 30,6%. Kemudian menggencarkan vaksinasi 15,4%, dan kemudian menyatakan lockdown total atau PSBB total itu 9,9 dan 6,1%. Jadi angkanya ya hampir 16% ya. Jadi sebenarnya dari sini saja kita bisa melihat bahwa langkah pemerintah publik atau netizen di sini memang lebih menginginkan adanya penguatan begitu ya di dalam pengetatan di dalam menangani COVID. Bagian yang keempat itu kita tanyakan, pada saat itu kita tidak menggunakan bahasa PPKM darurat, karena pada saat kita mengambil data ini itu belum ada istilah itu. Tetapi kemudian kita tanyakan, apakah publik ini ingin karantina begitu ya, atau lockdown atau pengetatan lah, atau mengambil sesuatu yang lebih ketat, kebijakan yang lebih ketat, atau PPKM mikro. Nah, bisa kita lihat datanya sekarang ini. Dari netizen itu ternyata mayoritas memang lebih banyak yang setuju terhadap langkah-langkah pengetatan. Ya, kalau kita kenal ada namanya lockdown gitu ya, kalau sekarang itu yang dikenal dengan nama PPKM darurat ya. Jadi kurang lebih yang setuju adanya langkah pengetatan total itu kurang lebih 39,3%. Kemudian yang setuju PPKM mikro itu 35,4%. Jadi lebih banyak lebih banyak yang setuju terhadap karantina atau pengetatan total itu dibanding yang mikro begitu ya. Ya 39,3 versus 35,4%. Lanjut. Apa alasannya mereka setuju memilih karantina atau pengetatan total? Kita bisa lihat dari kata-katanya begitu ya, itu menghentikan penyebaran COVID ya 11,9%, mencegah peningkatan korban lebih banyak 9%, lebih efektif dan efisien 4,8%, mengurangi mobilitas di luar 3,5%. Jadi intinya sebenarnya langkah pengetatan total ini disetujui karena memang tingkat keparahan COVID-19 sekarang ini yang makin menjadi-jadi, terutama dibandingkan tahun lalu. Nah, tetapi mengapa ada juga orang yang masih memilih PPKM mikro? Alasan yang paling utama kalau kita lihat dari alasan netizen ini itu adalah alasan kesehatan. Jadi kalau mereka yang setuju pengetatan total itu semua alasannya itu adalah alasan kesehatan, mereka yang setuju terhadap PPKM mikro itu alasannya adalah alasan ekonomi, begitu. Alasan ekonomi ya, mengatakan supaya tidak mematikan ekonomi, 10,8%, bisa tetap cari uang 5,4%, agar pekerjaan tidak terganggu 3,9%, aktivitas masyarakat tidak terganggu. Jadi ini ada dua kutub pemikiran yang berbeda di publik begitu ya.
Jadi kalau kita lihat mereka yang setuju pengetatan total ini umumnya berbasis situasi kesehatan yang memang sudah sangat darurat. Nah, tetapi bagi mereka yang tidak setuju ini, mereka masih tetap berpikir ya bagaimana cari uang, bagaimana cari makan dan seterusnya. Jadi makanya perlu dicarikan jalan keluarnya. Nah, yang terakhir saya ingin menutup presentasi kita ini dengan ada satu fenomena yang ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesehatan, tidak ada begitu ya, tidak ada hubungan sama sekali dengan alasan ilmiah apapun tentang COVID, tetapi ini masih terjadi, yaitu situasi pembelahan politik yang berlanjut, dan ini membuat tantangan terhadap penanganan COVID itu menjadi nyata begitu. Jadi saat kita misalnya dihadapi oleh problem kesehatan, problem ekonomi, ada juga problem disinformasi, problem pembelahan politik yang itu juga harus dihadapi oleh kita semua dalam penanganan COVID. Apa yang saya maksud ini? Tadi kan kita bisa melihat bagaimana porsi orang yang masih ragu-ragu terhadap vaksin dan lain sebagainya itu cukup besar ya. Nah, kalau kita lihat lanjut, jadi data ini pada saat kita melakukan cross tabulasi, tingkat kepercayaan terhadap vaksin dan kemudian terhadap pilihan pilpres kita di 2019 lalu, itu memang kita bisa melihat ada ada situasi yang cukup mengkhawatirkan dan ini perlu kita selesaikan bersama-sama. Itu yang pertama, kalau kita lihat contohnya ya, itu bagi mantan pemilihnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin yang percaya terhadap vaksin itu besar, 62,2%. Tetapi begitu masuk ke mantan pemilihnya Pak Prabowo itu drop ya, tingkat kepercayaannya langsung drop hingga angkanya hanya 35,7%. Jadi drop separuhnya, itu besar sekali. Kemudian kalau kita lihat data selanjutnya, keinginan untuk mendapatkan vaksin, begitu ya, keinginan untuk mendapatkan vaksin per pilihan Pilpres 2019 lalu itu juga hal yang sama, begitu ya. Mantan pemilihnya Pak Jokowi yang ingin divaksin itu lebih tinggi, angkanya 67%, sementara mantan pemilihnya Pak Prabowo itu hanya 48%. Jadi ini ada satu problem yang mungkin ini juga mungkin perlu dibantu oleh rekan-rekan kita yang ada di DPR, begitu ya, rekan-rekan partai politik, untuk jadi ini selain problem kesehatan, problem prokes, problem ekonomi, ada problem persepsi terhadap pembelahan politik ini yang perlu perlu kita sama-sama selesaikan. Nah, saya ingin menutup dengan sedikit kisah kecil saja. Beberapa pekan yang lalu saya baru mengantar ayah saya untuk vaksin begitu ya, karena beliau baru sembuh dari COVID itu kurang lebih sudah 3 bulan. Saya antar untuk vaksin di salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu setelah selesai vaksin, pulang sampai rumah, bapak saya kemudian buka lengan kirinya, kan disuntik lengan kirinya tuh. Nah, buka lengan kirinya, kemudian di lengan kirinya itu dia tempelkan koin itu. Dia tempelkan koin. Jadi dia tampilin koin di di lengan kirinya, dan kemudian dia mengatakan seperti yang ada di di video-video yang kita lihat di grup-grup WhatsApp atau di YouTube ini, nempel nggak koinnya nih, nempel nggak gitu ya, habis disuntik pakai Sinovac itu. Aku tuh saya bilang ya saya panggil bapak saya itu Babe ya. Jadi Babe itu kan bekas kena selotip ya, pasti lengket. Jadi kalau apapun ditempelin itu pasti lengket begitu. Nah itu contoh sederhana ya, contoh sederhana. Jadi saya berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu yang bahu membahu begitu ya, baik lembaga-lembaga penelitian, kemudian dari pemerintah tentunya, dan dari media dan anggota-anggota dewan kita. Mudah-mudahan hasil riset yang dilakukan oleh media dan Parwa ini bisa berguna bagi kita semua untuk segera melawan pandemi yang menerpa kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Memperpanjang waktu lagi, saya akan persilakan kepada narasumber selanjutnya, ada Direktur Eksekutif dari Parwa Institute, kepada Bang Yusrianto, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak, Agni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bang Riko Marbun, Pak Soni Hari Beharmadi, Dr. Rosaline Iren. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak Ratna Juwita,
Bang Rifki, selamat siang. Pak Dokter Ziki Yombana, selamat siang. Ya, dan peserta Zoom yang saya cintai dan sayangi. Ya, saya kira sedikit banyak yang disampaikan sama Bang Rifki terkait dengan hasil survei yang dilakukan yang berbasiskan sosial media. Dan tadi dijelaskan beberapa poin terkait dengan bagaimana persepsi netizen terhadap penanganan COVID-19. Nah, memang banyak fenomena-fenomena yang kemudian kita temui, kita ketahui yang ada di tengah-tengah masyarakat selama COVID-19 yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Nah, di media sosial sendiri banyak informasi-informasi serampangan yang kemudian bicara soal COVID-19. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang tidak terlalu teredukasi oleh berbagai macam pihak yang kemudian seharusnya bisa untuk memahamkan kepada masyarakat terkait dengan COVID-19 dan dampaknya, kemudian bagaimana penanganannya. Nah, saya melihat bahwa ini yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab besar segala pihak, segala elemen, khususnya pemerintah, baik itu pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten kota sampai ke desa terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat. Saya nggak menjelaskan lagi apa yang sudah disampaikan tadi Bang Riko terkait dengan hasil survei, tapi pada prinsipnya bahwa untuk meninggalkan COVID-19 atau bagaimana menangani atau mencegah penyebaran COVID-19, banyak hal yang perlu kita lakukan, banyak hal yang perlu kita kerjasamakan, berkolaborasi bersama, bagaimana untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, misalnya menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, kemudian tidak berkerumunan, menjaga jarak. Nah, itu yang perlu kita ikuti, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi sekarang jumlah korban COVID semakin meningkat, khususnya di Indonesia, kasus 2,31 juta, kemudian yang meninggal dunia sampai 61.140 dan yang sembuh 1,94 juta. Nah, dengan kondisi hari ini kemudian menerapkan PPKM sampai tanggal 20, saya kira itu menjadi langkah yang cukup strategis untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin masif. Khususnya misalnya di daerah Jawa, kemudian pemberlakuan PPKM dengan wajib vaksin, kemudian menggunakan PCR. Nah, ini langkah-langkah strategis yang kemudian sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Namun kemudian masyarakat pun atau kita pun sebagai masyarakat perlu mengikuti aturan-aturan seperti itu. Kenapa? Karena yang rugi sebenarnya ketika COVID-19 ini tidak bisa tertangani, kemudian juga terdampak pada diri kita sendiri, mulai dari bicara kesehatan, yang kemudian saya kira orang yang sakit atau terkena dampak COVID-19 begitu tersiksa. Yang namanya juga orang sakit, kemudian efek-efek demam, misalnya batuk kering, demam, kemudian sendi-sendinya diserang oleh virus COVID-19, itu saya kira sangat penting untuk kita hindari dan kita tidak terkena, apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang pastinya kita perlu untuk menjaga diri dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, siapa lagi yang kemudian menjaga orang-orang yang di sekitar kita atau diri kita, ya kita semua. Nah, oleh karena itu terkait dengan program yang diterapkan
dilakukan oleh pemerintah, kemudian bagaimana kita mengikuti bersama-sama. Nah, makanya memang perlu dibangun persepsi atau mengkonstruk pikiran masyarakat bahwa COVID-19 memang perlu kita tangani, uh, perlu kita perketat lagi terkait dengan bagaimana supaya COVID-19 tidak tersebar ke masyarakat atau secara eskalasinya bagaimana supaya menurun masyarakat yang terkena COVID-19. Nah, pengalaman kemarin saya bersama dengan teman-teman, kemudian bagaimana melaksanakan kegiatan dengan menggunakan protokol kesehatan, dan alhamdulillah tidak ada yang kena COVID-19 atau positif. Nah, ini yang perlu kita boomingkan kepada masyarakat bahwa mengatur jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, kemudian tidak melakukan kerumunan, itu yang terpenting gitu. Kemudian juga fenomena lain dengan informasi yang serampangan di media sosial, banyak masyarakat yang kemudian paranoid terhadap COVID-19 gitu. Nah, ini yang perlu kita bersama-sama jaga bahwa COVID-19 harus kita perlu untuk membangun persepsi atau pemikiran positif kepada masyarakat, optimisme bahwa kita akan meninggalkan kondisi atau suasana yang sangat mencekamkan ini atau COVID-19 ya, dengan mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh atau kebijakan dari pemerintah dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, saya kira itu sedikit tambahan dari saya terkait dengan apa yang dijelaskan tadi sama Bang Riko Marbun, bahwa untuk saat ini kita tidak memikirkan atau jangan sampai aspek atau ada indikasi-indikasi politik yang kemudian menghambat pencegahan COVID-19 dengan masih adanya pembelahan yang saya tidak mau vaksin atau saya tidak percaya COVID-19 karena pemerintahan Jokowi misalnya dan lain sebagainya. Nah, banyak sudah bukti-bukti terkait dengan orang yang kena COVID-19 kemudian melayang nyawanya. Orang yang kena COVID-19 kemudian terpapar dan tersiksa dalam beberapa hari atau bahkan dalam beberapa minggu gitu. Nah, kita berharap bersama-sama kita bisa keluar dari kondisi COVID-19 ini, apalagi hampir semua sektor terkena dampak COVID-19, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pariwisata, pendidikan, bahkan tempat-tempat beribadah juga terkena dampak COVID-19. Nah, mudah-mudahan beberapa minggu ke depan kita bisa melaksanakan aktivitas bagaimana mestinya, kembali untuk menjalankan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan atau kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian pastinya itu agak sulit, tapi ya mau tidak mau kita harus mengikuti kebiasaan atau kultur baru dari dampak COVID-19 ini. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Agni. Terima kasih disampaikan kepada Direktur Eksekutif di Parwa Institute. Selanjutnya, saya ingin mempersilahkan Bapak Sony Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Mungkin ada temuan dan juga upaya-upaya penanggulangan yang saat ini sudah dilakukan oleh tim Satuan Tugas. Kepada Bapak Sony Harmadi dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Agnia. Mas Riko, Mas Najamuddin, ini ada adik saya nih, Riko Marbun, adik saya nih. Assalamualaikum, Pak Sony, udah lama nggak ketemu.
Ini adik yang hilang nih ya. Siap, Makanya siap. saya datang nih, mau ngelihat langsung. Siap, Ya, siap. Pak Riko sehat selalu ya, teman-teman Alhamdulillah. semuanya sehat selalu mudah-mudahan. Alhamdulillah tambah sehat. Baik, makasih undangannya. Mohon maaf, saya ini double Zoom karena sambil mendampingi Pak Kasatgas dan Ketua KPCPEN untuk konferensi pers dengan wartawan, karena kita akan mengetatkan bukan hanya PPKM darurat di Jawa Bali, tapi juga di luar Jawa Bali. Ini ada kecenderungan peningkatan atau lonjakan kasus yang juga luar biasa ya. Misalnya kalau di Sumatera Barat tuh terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi di Kota Padang, Bukit Tinggi, Kota Solok, kemudian Padang Panjang ya. Jadi terus kemudian juga di Riau, Kepulauan Riau, di Papua dan seterusnya mengalami beberapa lonjakan juga. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu apresiasi ya. Apresiasi atas rilis yang sudah dilakukan oleh Median Institute ya, terus kemudian juga teman-teman teman-teman peneliti yang sudah melakukan upaya luar biasa membantu kami, dan kalau boleh nanti hasilnya juga di-share karena kami sangat menghargai setiap upaya bersama dari masyarakat untuk mendukung Satgas Penanganan COVID-19 ya. Lalu kemudian juga yang kedua kami tentu mohon dukungan ya, mohon dukungan karena bagaimanapun juga penanganan COVID-19 itu tidak mungkin dilaksanakan sendirian oleh pemerintah. Yang ketiga, sejak April lalu, April 2021, Satgas yang tadinya punya bidang penanganan kesehatan, terus kemudian bidang intinya di Satgas sebenarnya ada dua, yaitu bidang penanganan kesehatan dan bidang perubahan perilaku, tapi di Satgas ada 6 bidang, termasuk perlindungan nakes, terus kemudian ada bidang relawan, ada bidang data dan IT, serta bidang komunikasi publik. Tapi rohnya dua, di mana penanganan kesehatan itu pada hilir dan perubahan perilaku pada hulu. Tetapi sejak April lalu, April 2021, sudah diambil alih oleh Kemenkes ya, fungsi penanganan kesehatan. Sehingga Satgas itu pada dasarnya sekarang sebetulnya tinggal memiliki fungsi terkait dengan perubahan perilaku ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus COVID-19 di Indonesia ini yang menjadi PR kita bersama ya. Kan ada istilah tuh ya, karena mudik setitik rusak corona senegara gitu ya kemarin. Jadi memang betul-betul kita sebenarnya kinerjanya sudah sangat baik ya. Pada bulan Agustus ketika saya diminta menjadi ketua bidang perubahan perilaku, saya waktu itu baru selesai dari Kemenko PMK sebagai deputi, terus kemudian bingung juga nih apa yang harus saya lakukan. Pokoknya lakukan perubahan perilaku masyarakat supaya mereka patuh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, supaya patuh ketiganya, maka saya harus menyusun strateginya. Makanya saya nyusun strategi dibantu oleh 50 orang pakar pada saat itu. Mereka itu ahli psikologi, sosiologi, antropologi, komunikasi publik, terus kemudian juga kebijakan publik dan seterusnya. Jadi saya tidak bekerja sendirian ya. Jadi kalau saya kerja sendiri nggak mungkin lah saya bekerja sendiri. Jadi saya benar-benar didukung oleh banyak ahli, terutama teman-teman dari UI, dari Unpad, UGM, UNER, itu yang paling banyak mendukung. Lalu kemudian kita kasusnya berhasil kita tekan ya. Jadi kalau ngelihat sejarah pandemi di Indonesia 1,5 tahun ini, apa yang terjadi? Ya Indonesia pada saat itu pengetahuan masyarakat di bulan September tuh naik. Jadi kami genjot dengan 4 strategi. Yang pertama adalah memberi pengetahuan supaya masyarakat itu paham, ya, paham kenapa harus berubah perilakunya, merubah nilai, merubah beliefs atau keyakinan itu bukan hal yang mudah. Jadi kami coba lakukan itu dengan menyebarluaskan pengetahuan. Kami turunkan duta perubahan perilaku. Jadi saya waktu itu mikir gimana caranya ya, harus pakai serangan udara melalui berbagai media, dan juga serangan darat. Kami luncurkan pasukan infanteri
kira-kira pada saat itu jumlahnya sekitar 20 ribuan orang, ya. Terus kemudian pengetahuan masyarakat naik, ya. Kami bukan hanya ngasih pengetahuan, tetapi pengetahuan yang diulang-ulang, ya, pakai konsep nats. Jadi makanya kami buat lagu, ngajak si Padi Ribon, judulnya Ingat Pesan Ibu, gitu ya. Terus dibantu sama Kahitna, judulnya Iman Aman Imun. Jadi kami dibantu oleh para musisi, terus kemudian kami membuat berbagai materi edukasi, termasuk nanti saya tunjukkan buku pedoman perubahan perilaku. Nah, September ke Oktober tuh naik tuh kepatuhan masyarakat. Masyarakat tuh jadi tahu, wah mereka berbondong-bondong naik. Tapi gara-gara kemudian ya ini pada pertengahan November ya kebetulan ada kasus kerumunan tuh turun lagi tuh kepatuhannya. Jadi kita ini turun, terus kemudian naik lagi di Januari. Jadi kita genjot lagi naik minggu ketiga Januari, awal Februari tuh naik ya kepatuhan naik terus Februari, Maret, April, Mei turun lagi kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Nah Mei turun itu diikuti oleh mobilitas yang tinggi yaitu mudik. Ya jadi pada saat itu sekitar 1,8 juta orang walaupun sudah ada kebijakan peniadaan atau pelarangan mudik, 1,8 juta orang di Jawa melakukan mudik. Dan itu sekarang yang memang dampaknya besar ditambah dengan adanya varian baru yaitu B1617 yaitu kita sebut varian Delta. Nah, varian Delta ini lebih menular daripada varian Alpha B117 sekitar 50-60%. Tapi varian B117 yang dari Inggris varian Alpha ini itu sebenarnya sudah lebih menular dari varian asli di Wuhan yang sekitar 50%. Jadi kalau varian Wuhan itu satu orang bisa menularkan pada 2 orang, varian Inggris atau varian Alpha itu 1 orang bisa menularkan pada 3 orang, varian Delta 1 orang bisa menularkan pada 5 orang. Jadi ketika mobilitasnya tinggi, terjadi penurunan kepatuhan protokol kesehatan, ketemu varian Delta, dia jadi masif penularannya. Nah, itu yang menyebabkan sekarang lonjakannya luar biasa. Dan dari hasil tracing, contoh di DKI, mereka mengetahui bahwa ternyata mayoritas dari yang sekarang terkonfirmasi positif adalah mereka yang pernah melakukan perjalanan mudik atau pernah berkontak erat dengan para pelaku perjalanan mudik. Ya. Nah, makanya kasus kita ini luar biasa sekarang. Ya, pada 5 Februari 2021 itu adalah puncak gelombang pertama. Ya, puncak gelombang pertama di Indonesia kasus aktifnya 176.662 kasus di tanggal 5 Februari 2021. Tapi terus turun, kita berhasil tekan terus turun ya. Pada saat 5 Februari itu luar biasa ya. Jadi memang rumah sakit kewalahan dan seterusnya. Tapi sekarang ini udah hampir 2 kali lipat dari tanggal 5 Februari lalu. Jadi ini luar biasa sekarang nih ya, memang penambahannya luar biasa. Apa sih kegiatan utama yang dilakukan oleh bidang perubahan perilaku? Ya, satu adalah menyusun materi perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu kan nggak gampang ya. Saya belajar bagaimana menanamkan nilai-nilai keluarga kecil pada program KB misalnya ya. Kita belajar bagaimana dulu program helmisasi supaya masyarakat mau pakai helm, terus kemudian mau pakai seat belt. Jadi kita udah pernah ngelewatin beberapa program dan berhasil untuk merubah perilaku masyarakat. Tapi seperti KB itu baru berhasil setelah 15 sampai 20 tahun ya. Terus kemudian helm itu baru berhasil setelah lebih dari 5 tahun. Termasuk ya program seat belt itu juga baru berhasil setelah lebih dari 5 tahun. Nah, ini saya dikasih target pokoknya kira-kira 3 bulan harus berubah perilakunya. Wah, itu ya. Jadi para psikolog juga pusing waktu ditanya gimana. Cara merubah perilaku itu adalah merubah nilai atau beliefs-nya, keyakinannya. Kalau di dalam agama, kenapa misalkan umat Muslim itu kalau berdoa tangannya begini, ya? Terus kenapa kalau umat Kristiani itu kalau berdoa misalkan tangannya begini, ya? Terus kemudian umat Hindu, Buddha tangannya begini. Itu karena beliefs-nya mereka masing-masing, ya. Jadi nggak bisa dijelaskan kadang-kadang, ya. Beliefs itu ya beliefs gitu. Terus ada nilai-nilai. Misalnya gini,
kok orang percaya bahwa kalau tokek bersuara itu menandakan jamnya, misalnya kayak gitu. Kita juga kadang-kadang membuktikan salah juga, tapi masih percaya juga ya. Jadi beliefs itu selalu ada. Makanya kita banjiri masyarakat dengan berbagai pengetahuan dari mulai video, karikatur, flyer, media sosial, lagu, poster, analisis data, dan seterusnya. Yang kedua, kita tadi melakukan penggerakan duta perubahan perilaku di lapangan. Yang kita sebut sebagai duta perubahan perilaku, tugas mereka mengedukasi masyarakat masuk ya ke individu, ke keluarga, komunitas, institusi, dan wilayah. Ya, jadi saya itu dari nol. Waktu tanggal 7 September tim kami itu dari nol. Sekarang per hari ini jumlah duta perubahan perilaku kita 97.000 lebih. Jadi mereka membantu kita bergerak di lapangan, termasuk para mahasiswa. Ya. Terus yang ketiga, kita ini memperkuat posko desa dan posko kelurahan, dan yang keempat kerjasama pentahelix dengan berbagai sektor. Nanti kalau udah selesai, tentu Median bisa membantu kita ya. Nah ini contoh nih, bagaimana kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan itu berkembang dari waktu ke waktu. Jadi puncak kita paling bagus itu di April, ya. Makanya kasusnya turun benar. Jadi ada korelasi yang nyata antara kepatuhan protokol kesehatan dengan peningkatan kasus. Nah, ini memang menjadi PR kita semua karena pengetahuannya sudah tinggi. Bahkan saya itu menggandeng BPS untuk melakukan survei, 92% masyarakat Indonesia sudah tahu istilah 3M loh. Ya, jadi istilah 3M itu sudah melekat di masyarakat. Tetapi bagaimana pengetahuan menjadi perilaku, di tengah-tengahnya itu butuh motivasi. Ya, mayoritas orang juga tahu kalau merokok itu merusak kesehatan, ya punya pengetahuan, tapi tidak semua kemudian berubah perilakunya untuk tidak merokok, kan gitu. Nah, jadi harus ada motivasi di tengah-tengahnya, dan motivasi ini penting. Yang kayak naik turun kayak roller coaster itu motivasinya, bukan pengetahuannya. Ya, jadi ini menjadi PR kita semua. Nah, ini sedikit lagi, ini beberapa strategi kita ya. Nah, 4 langkah strategis kesehatan perubahan perilaku saat PPKM darurat, yaitu kita menegakkan protokol kesehatan melalui operasi justisi dan patroli. Kenapa sih orang Indonesia masih ada yang nggak percaya COVID? 17% loh masyarakat Indonesia nggak percaya. Simple, karena apa? Karena satu, merasa di sekelilingnya nggak ada yang kena COVID, ya. Yang kedua, merasa tidak ada sanksi yang berat. Yang ketiga, case fatality rate-nya cuma 2-3% kok, ya. Jadi orang yang meninggal di antara semua yang terkena COVID itu cuma 2-3%. Jadi ya peluang hidupnya masih lebih banyak. Itu menyebabkan kadang-kadang masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan. Kita lakukan kampanye terus, kemudian penggerakan duta perubahan perilaku dan penguatan fungsi posko desa dan posko kelurahan. Nih, saya sampaikan tadi pengetahuan, keyakinan, motivasi, supporting system, struktur sosial ini penting sekali. Dan kalau dipikir-pikir juga ya, sebetulnya tadi mirip hasilnya dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Riko ya, terkait dengan kepatuhan di kelompok umur atau tingkat kepercayaan vaksinasi misalkan di kelompok umur gitu. Itu kelihatan sekali ya. Sebetulnya semakin muda itu cenderung semakin abai protokol kesehatan, tapi cenderung mereka lebih mendukung vaksinasi ya. Tapi kalau semakin tua itu cenderung mereka semakin patuh protokol kesehatan karena takut, tetapi di sisi lain mereka cenderung tidak yakin terhadap protokol kesehatan. Ya, itu terkait juga semakin tua tuh pendidikannya cenderung lebih rendah ya. Ini belum diupdate, mohon maaf, ini data kemarin, tapi per hari ini sudah 97.000 lebih. Lalu kemudian ini buku-bukunya. Jadi nanti kita kolaborasi deh ya, saya juga mau minta tolong nih beberapa hal. Kita juga bisa melakukan survei secara bersama. Ini buku-buku yang sudah kami hasilkan ya. Pedoman perubahan perilaku, sehat jiwa, ini kesehatan jiwa penting ya, mensana in corpore sano sebenarnya ya. Banyak orang sekarang menjadi stres ya, terus pengendalian COVID bagaimana caranya, ini dengan bahasa yang sangat sederhana dan banyak sekali ilustrasi grafis. Bahkan supaya masyarakat Indonesia mudah untuk memahami, kami menerjemahkan dalam 107 bahasa daerah coba ya. Ini mungkin menurut saya buku dengan
penerjemahan bahasa daerah termasuk yang terbanyak saat ini di Indonesia ya. Terus kemudian nih kami udah komik, kami buat wayang ya, pagelaran wayang golek, pagelaran wayang kulit ya. Terus kemudian ada podcast, lagu dan seterusnya. Bahkan kami membuat yang namanya board game Palagan ya, kartu edukasi ya, permainan edukasi untuk anak-anak. Ada storytelling ya dan seterusnya. Jadi kami membuat berbagai upaya untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat termasuk menggunakan tagline. Terakhir kan kami bikin agak lebih keras ya. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Itu keras. Terus yang berikutnya tagline-nya tahan diri atau bisa mati di rumah saja gitu. Jadi memang sekarang kami cenderung lebih keras karena mengingat kondisi kedaruratan yang ada membutuhkan kita untuk lebih tegas. Saya pikir itu dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mas Sony. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Baik, kita langsung saja tanpa memperpanjang lagi, saya akan geser ke penanggap kita di siang hari ini. Untuk yang pertama ada Dr. Rosalin Irene Rumaseu MK selaku Waksek Rumah Sewu, mohon maaf, selaku Wasekjen DPP dari Partai PAN. Kepada Ibu Dr. Rosalin dipersilakan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada inisiatif yang hari ini bisa ada survei seperti ini, karena jujur kami sebagai nakes itu sedih dengan situasi seperti ini. Poin-poin dari saya hanya pertama, penjelasan semua sudah banyak ya. Poin dari saya itu edukasi promosi kesehatan kita itu tidak jalan. Saya tidak melihat dari awal lahirnya si corona ini sampai sekarang tidak ada promosi kesehatan di media sosial maupun Tomatoga tidak digandeng. Yang ada di TV itu berita-berita yang sangat menakutkan semua orang. Nah, promosi kesehatannya tidak jalan sehingga semua orang bingung. Jangankan semua orang, nakes saja begitu demam panik. Ya, sehingga dari saya itu edukasi promkesnya tidak jalan. Lalu di WA group, medsos ada terapi COVID seperti ini, asitromisin, vitamin C. Jadi itu beredar begitu saja dengan seenaknya. Jadi orang kan jadinya tidak peduli lagi ke nakes. Ya udahlah, kita minum aja obat ini karena ada di WA group seperti ini. Itu sebenarnya salah. Nggak boleh seperti itu. Bukannya saya melarang, cuma memang nakes dan dokter itu ada, sehingga banyak orang jadi menganggap ke dokter nggak peduli. Kita ke orang pintar aja. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa dokter itu orang pintar. Nakes itu orang pintar. Mereka tuh sekolah. Sehingga jangan cari orang-orang pintar di luar itu. Rata-rata yang datang ke rumah sakit itu sudah berat. COVID ini ada ringan, sedang, dan berat. Rata-rata yang datang itu sudah berat dan ada komorbidnya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Jadi saya sebagai dokter, saya mau sampaikan bahwa Kementerian Informasi ini, Keminfo ya, Kominfo itu mohon yang ditampilkan di TV itu jangan yang banyak orang mati. Tetapi promosi kesehatannya itu lebih banyak edukasinya. Nah, tadi waktu survei itu kan vaksin itu orang sampai bingung. Saya, keluarga saya, itu banyak yang bilang, kakak, ibu, tante, dokter, ini kami boleh vaksin tidak? Karena ada berita ini kayak begini-begini. Itu karena apa? Karena tidak ada edukasi yang baik. Saya melihat waktu dulu tuh mau imunisasi polio, DPT, dan bla bla bla, itu berjalan dengan baik karena promkesnya bagus, tomatoganya digandeng. Itu yang kita lupa, pemerintah lupa. Lalu kedua, penanganan COVID terutama saya mau sampaikan kepada pemerintah ya bahwa kita tidak siap. Padahal waktu corona lahir itu kita sudah harus siap. Karena apa? Itu di TV itu sudah dibilang dunia itu sudah mulai dengan Italia
tanah lahan udah susah untuk dikubur. Nah, kita tidak siap sehingga vaskes itu ya akhirnya saya sangat sayangkan ya, fasilitas itu tidak ada. Kita terlalu terlena bahwa Jakarta ini semuanya ada, padahal tidak ada. Saya sedih. Pejabat negara, saya 1 bulan 2 bulan terakhir ini banyak membantu pejabat negara untuk refer segala rumah sakit yang ada di Jakarta. Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Saya tahu ada RSPAD, tapi begitu corona lahir, Kementerian Kesehatan harus sudah mulai waspada. Harus sudah mulai waspada karena pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Bagaimana sampai dia datang ke emergensi terus terlunta-lunta? Saya sedih. Saya hadapi sampai saya punya satu teman Komisi 2 3 hari lalu baru meninggal. Saya sampai mengemis-ngemis, saya punya ketua fraksi PAN. Saya punya teman dari wakil ketua Komisi 9. Saya punya ketua umum PAN. Semua mengemis-ngemis ke Medisra untuk ada ruangan. Itu sampai segitunya. Saya minta perhatian kepada pemerintah. Bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya. Sekarang aja saya lagi sambil webinar ini, saya harus mengatur ada beberapa teman-teman DPR yang sekarang lagi tidak dapat ruangan dan di lantai lagi di rumah sakit. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk. Jadi sambil webinar ini saya saya lagi ngurus-ngurus itu. Makanya tadi sempat stuck. Itu poin saya. Lalu ketiga, pemerintah harus memberikan vitamin dan obat-obat yang pasien sudah dibilang isoman. Jangan pasien datang ke rumah sakit, pasien datang ke tenaga medis, oh Bapak Ibu isoman aja ya. Jangan cuma isoman doang, tapi dia membutuhkan ada obat. Kalau kalangan menengah ke atas saya tahu itu langsung bisa terjadi. Satu rumah bisa punya O2, punya nebulizer, tapi rakyat ke bawah ini rakyat saya, rakyat kami, rakyat kita. Jadi itu sudah harus memikirkan. Saya agak tergerak dan bagaimana ya tergelitik karena ada Bapak Luhut sampaikan bahwa yang datang memeriksa swab antigen atau PCR di Kemenkes diberikan gratis obat-obatnya. Nah loh, kenapa semua harus ke sana baru diberikan gratis? Kenapa nggak disebarkan aja kepada semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan? Kenapa? Tolong anggota DPR yang ada di webinar ini mungkin itu jadi masukan. Jadi jangan rakyat dikasih penyakit, dikasih diagnosa, tetapi dia nggak bawa pulang sesuatu. Sekarang ada istilah lagi PPKM, KPKK, apa ini istilahnya terlalu banyak pusing saya. Ya. Bagaimana? Kita tahu bahwa kita masih selalu dibilang negara Indonesia daerah berkembang berarti masih miskin. Saya nggak ngerti itu. Itu pokoknya ada pakar-pakar ekonomi tertentu. Tapi poin-poin saya, edukasi promkes tidak berjalan dengan baik. Penanganan COVID, terutama penyediaan vaskes bagi pasien positif saat ini sangat sulit. Lalu pemerintah harus memberikan pengobatan vitamin dan antivirus, antibiotik kepada itu. Baik. Itu saja dari saya karena intinya pemerintah, nakes, rakyat jangan panik terhadap penyakit COVID. Kalau sudah panik repot. Corona merajalela. Jadi dari kita sama-sama bisa menjadi
speaker buat semua rakyat bahwa mau corona kah, covid kah, malaria kah, DBD kah, itu semua sama. Kalau tidak ditangani dengan baik dari awal, pasti endingnya plus. Sehingga kita sudah harus bersahabat dengan COVID. Kita sudah harus menganggap bahwa COVID, malaria, DBD itu sama. Karena itu pola kita. Itu sudah apa namanya? Kita sudah tidak bisa menghindari. Saya tidak menjamin 1 bulan 2 bulan ini akan drop angka ini. Feeling saya 3 tahun ke depan kita sudah harus bergaul dengan COVID ini. Itu dari saya sementara. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya, karena ini yang kedua kali kalau nggak salah ya Mbak Agnia, saya bergabung dengan 40 Watch Institute untuk membahas masalah yang sama, yaitu tentang national disaster actually, cuman yang kemarin tentang bencana alam, yang sekarang tentang COVID begitu. Yang kami hormati para narasumber maupun penanggap pada hari ini, ada Pak Riko, ada Mas Jusrianto, ada Pak Sony, ada Ibu Dr. Rosalin. Halo Ibu. Ya, salam sehat. Ya, amin, insya Allah. Ada kanda saya, Mas Rifki. Halo Abang, kita ketemunya di udara terus ya. Monggo. Juga ada Pak Dr. Ziki Yombana. Dan tentunya dengan moderator kita, Mbak Agnia. Juga seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Tentu lagi-lagi kita harus dalam kondisi yang sama-sama prihatin begitu ya, karena melihat bagaimana COVID-19 di Indonesia masih belum bisa tertangani dengan baik. Padahal kita sudah melihat ada banyak sekali negara yang udah mulai lepas masker tuh. Ada Israel, ada USA, ada Bhutan, ada China, tempat COVID dilahirkan pertama kali. Ya, tentu kita sebagai warga masyarakat begitu sangat prihatin, apalagi hari ini setiap kita bangun tidur buka WA pasti judulnya itu innalillahi begitu kan, sehingga yang terus terang kalau secara mentally kita juga pasti down lah, pasti begitu, karena melihat orang-orang yang kita sayang, orang-orang terdekat kita, circle yang bersentuhan langsung dengan kita, termasuk tadi yang dibahas oleh Ibu Dr. Rosalin itu, kalau tidak salah Pak John Mirin ya Ibu, beberapa minggu yang lalu benar. Kita masih sama-sama berjuang di Badan Anggaran DPR RI, dan beliau ini memang saya bersaksi beliau adalah pejuang Papua yang sangat luar biasa, karena bagaimana Pak John juga turut fight dengan kita untuk mempertahankan subsidi listrik yang sampai hari ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Iya. Kami juga turut berduka cita Ibu Rosalin. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Saya melihat ada banyak sekali persepsi yang bisa dihadirkan oleh adanya research yang udah dilahirkan oleh Median Institute ini yang dikomandanin Pak Riko ini. Ini sangat luar biasa karena di tengah pandemi begini teman-teman peneliti kita masih memiliki ruang begitu untuk terus berkarya, yang saya yakin ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sony tadi bahwa sangat bermanfaat bagi roadmap plan untuk penanganan COVID-19 di negara ini ke depan begitu ya. Bagaimana tadi sudah diulas banyak, entah itu dari sisi-sisi kesehatan, persepsi terkait usia, bagaimana pendapat mereka terkait vaksin begitu, sampai ke hal politis yang sebenarnya sama sekali nggak ada kaitannya dengan adanya COVID-19 ini. Ini sangat luar biasa Pak Riko. Salam hormat kami untuk teman-teman di Median Institute. Mudah-mudahan kita bisa terus sama-sama bersinergi untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Yang ingin saya titik beratkan di sini Mbak Agnia adalah
Dari survei ini saja sebenarnya kita sudah harus bisa bersepakat bahwa benar apa yang dikatakan Bu Dokter, kalau hari ini edukasi dan sosialisasi yang memang sudah diberikan oleh pemerintah dengan berbagai cara yang tadi disampaikan oleh Pak Sony, itu belum nyampe, Bapak. Mohon maaf. Bahkan kami ini, anggota DPR RI, yang setiap kali turun reses ke dapil begitu ya, itu semakin pelosok daerahnya, semakin mereka nggak mengerti kalau COVID itu ada. Jadi misalnya saya turun ke Jawa Timur begitu ya Mbak Agnia. Kebetulan dapil saya Tuban dan Bojonegoro. Di Bojonegoro itu ada 420. Oh ya? Ya kan? 421 desa. Sedangkan di Tuban ada 328 desa. Nah, semakin kita berada di desa yang jauh dari ibu kota kabupaten begitu ya, itu semakin mereka tidak percaya akan adanya COVID-19. Oleh sebab itu, mungkin tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Rosalin bahwa ini sudah saatnya pemerintah mulai menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat supaya mereka itu yang jangkauannya lebih jauh begitu loh. Sehingga penanganan COVID-19 ini tidak terkesan metropolisentris, tidak hanya bermindset tentang bagaimana menggunakan media sosial yang oke, itu memang sampai ke bawah, tapi bagaimana dengan rentang-rentang usia yang sudah 60 tahun ke atas, rentang-rentang usia yang mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik, bagaimana dengan penduduk kita yang di daerah 3T katakanlah, boro-boro wifi, listrik aja mereka belum ada gitu loh, sehingga mungkin bolehlah dirumuskan kembali bagaimana sistem-sistem terbaik yang kira-kira bisa segera sampai ke mereka begitu. Termasuk kami sebagai anggota DPR RI ini, misalnya kita pada waktu reses begitu, kita ini juga menjadi corongan pemerintah dalam tanda petik begitu ya. Kita juga turut mengedukasi kepada konstituen apa-apa saja perilaku hidup sehat yang hari ini memang harus benar-benar dijaga begitu ya, supaya kita semuanya bisa terhindar dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Yang berikutnya adalah tentang jaringan pengaman sosial. Kita tahu PPKM darurat ini memang langkah tepat yang sudah harus diambil oleh pemerintah terkait bagaimana kita harus mengendalikan penyebaran COVID yang semakin lama semakin cepat ini kan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali, memang Indonesia itu terkesan latah begitu ya. Awal-awal kita ada PSBB ketat. Setelah itu, begitu ini kurva melandai, halo Mbak Agni, masih ya, bisa masih. mendengar? Masih. Baik, saat kurva ini agak melandai, itu langsung yang digencarkan pariwisata gitu. Saya juga agak halo gitu. Ini belum completely enough gitu loh, belum completely done gitu loh. Jadi memang agak tergesa-gesa gitu ya dengan ya saya tahu lah maksudnya banyak sekali reasonable yang diambil oleh pemerintah ini harus berjalan begitu kan. Cuman akhirnya apa? Akhirnya pada kenyataannya pemulihan ekonomi nasional yang butuh banyak sekali dana. Itu di tahun 2020 kita udah ngeluarin sekitar 679 triliun, meskipun hanya terserap 80% gitu. Tapi akhirnya apa? Karena itu terburu-buru, saya bilang, di tahun 2021 kita harus mengeluarkan lebih banyak lagi. Kalau nggak salah ini saya mencatat 924,83 triliun duit utang. Sorry to say ya, ini harus menjadi pemikiran bersama begitu. Saya harap dana ini bisa benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Entah itu yang berbasis yang sudah ataupun berbasis desa daerah ataupun yang berbasis
memang orang yang memiliki kartu pengaman sosial atau yang lain terserah. Yang penting ini harus segera cair dan tepat sasaran. Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena mulai bulan Januari sampai dengan hari ini 2021 insentif nakes belum cair loh. Yang pemerintah pusat bilang dananya udah ada, tapi pemerintah daerah belum segera setor data sehingga mereka tidak bisa mencairkan dan lain sebagainya. Nah, ternyata di negara ini, Mbak Agni, koordinasi itu adalah barang yang sangat mahal ya. Antara satu sektor dengan yang lain mereka belum bisa berjalan dengan beriringan, sinergi dan harmonisasi yang baik itu belum bisa. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah begitu. Bagaimana sistem pencairan dari insentif-insentif yang sedemikian gede nilainya ini bisa memenuhi skema transparansi, skema akuntabilitas, skema tepat sasaran dan lain sebagainya begitu. Yang berikutnya adalah saya ingin stressing langsung ke hal-hal yang hari ini sebenarnya bisa kita lakukan bersama-sama terlepas apapun background kita. Yang pertama adalah persis apa yang tadi disampaikan Mas Riko ya, saya underline tuh, bahu-membahu, kalau katanya Kandar Rifki itu gotong royong. Nah, itu benar banget. Hari ini sense of empathy kita ini benar-benar dibutuhkan lah untuk bisa support each other begitu ya. Jadi apapun yang kita bisa lakukan untuk orang lain, just do that gitu loh. Nggak usah kita berpikir ini kan sebenarnya tugas pemerintah, ini kan sebenarnya tugas mereka begini begitu, enggak. Jadi bagaimana kita harus menyamakan persepsi, apa yang bisa kita bantu begitu. Yang berikutnya adalah saling menguatkan. Karena kita tahu COVID-19 ini sebenarnya yang diserang itu benar-benar psikis begitu ya. Sehingga terkadang betul apa yang dikatakan Bu Dokter, bagaimana caranya ya kita menyampaikan edukasi tentang COVID itu tanpa ada rasa menakut-nakuti orang yang kita edukasi. Itu penting. Karena terkadang tanpa kita sadari niat kita baik kan, niat kita baik ngasih tahu ke teman-teman kalau udah kamu stay di rumah aja deh, jangan kemana-mana. Tapi yang kita kasih gambar keranda, yang kita kasih gambar pocong lah di jalan apalah itu kan secara tidak langsung membuat image tentang COVID-19 ini semakin horrible gitu loh, semakin menakutkan gitu kan. Jadi mungkin kita membutuhkan cara-cara yang lucu dalam tanda petik supaya pesan kita ini nyampe tanpa mendaunkan mental mereka begitu. Yang berikutnya kita harus terus menyampaikan kepada lingkungan kita, mulai dari yang terdekat sampai yang kita bisa jangkau, tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ya. Terkadang bukan hanya orang yang ada di desa, kadang-kadang orang yang dekat sama kita aja susahnya minta ampun gitu loh, untuk setiap keluar rumah mandi gitu kan susah banget gitu. Kadang-kadang mereka udah cuci tangan itu udah cukup gitu. Terus gimana dengan bajunya? Apalagi varian Delta ini kan ngeri banget, kita papasan per 15 detik aja mereka udah bisa langsung menyebar begitu kan. Sehingga itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Yang berikutnya adalah please pemerintah, terutama Menkominfo yang memiliki akses untuk membredel semua situs-situs yang tidak baik, yang menakuti masyarakat, yang menyebarkan berita hoax, please segera down-kan mereka lah. Maksudnya mereka harus segera di take down, mereka harus segera ditertibkan, kalau perlu itu penjarain Pak. Mereka itu udah bikin ribut gitu loh. Mereka udah terlalu meracuni anak-anak kita, generasi-generasi muda yang hari ini ketemunya sama gadget lagi itu dengan berita-berita yang tidak baik, bahkan antipati dengan segala himbauan-himbauan pemerintah hari ini begitu loh.
kita nggak ngerti harus mengadu kemana lagi selain ke Menkominfo kan, maksudnya. Karena harus dari situ dulu baru bisa dibawa ke ranah hukum begitu kan. Jadi segera itu ditutuplah situs-situs yang menakutkan semacam itu. Yang terakhir, saya yakin hari ini yang kita benar-benar harus support adalah tenaga kesehatan dan aparat. Karena PPKM darurat ini kayaknya udah menimbulkan orang itu menjadi, mohon maaf, agak kasar begitu, agak tidak waras begitu, sehingga saat ada aparat yang menjaga sekat-sekat di jalan-jalan itu malah mereka hujat, malah mereka musuhin. Padahal kan bapak-bapak aparat ini juga cuma menjalankan tugas begitu ya. Jadi dan tenaga-tenaga kesehatan ada mosi untuk tidak percaya dengan rumah sakit, di-COVID-kan dan lain sebagainya. Marilah kita jaga mereka karena mereka itu juga berjuang untuk masyarakat begitu kan. Jadi kami mohon melalui forum ini mungkin teman-teman juga banyak yang mengikutin. Mari kita berikan support apapun kepada mereka. Kalau misalnya kita nggak bisa dalam bentuk materi, kita doain mereka supaya mereka selalu diberikan kesehatan, dan tentunya kita semua juga ingin tetap bisa survive bersama-sama untuk bisa melalui ujian ini dengan baik begitu. Mungkin itu Mbak Agni yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ratna, tadi ada beberapa poin yang menjadi catatan saya juga, kita semuanya terkait dengan ketidakpercayaan masyarakat, adanya mungkin ada sedikit terkesan terburu-buru pemerintah dalam mengambil kebijakan di tengah-tengah pandemi ini. Memang kalau tadi Mbak Juwita sampaikan, mungkin di beberapa daerah yang mungkin bisa kita katakan jauh dari pusat kota di masing-masing, mungkin karena saya kemarin juga sempat sebelum PPKM ini terjadi, saya sempat ada agenda di daerah NTT, karena memang kita juga melihat bahwa jangan berharap kita menemukan masyarakat yang menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu juga menjadi satu problem kita yang ada di masyarakat. Mungkin selanjutnya saya langsung ingin bergeser ke Bang Rifki Karsayuda selaku anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Bang Rifki, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan para penanggap yang saya hormati, saya ini senang sekali hari ini bisa ketemu sama Bang Riko Marbun. Ini idola saya pada saat saya masih SMA dulu. Siap, Mas Rifki. SMA, kita nonton SCTP, nonton RCTI, itu ketua BEM UI-nya Bang Riko Marbun. Bekas sekali kayaknya. 98 ke tahun 2000-an. Saya masih SMA waktu itu, Bang. Jadi saya dengan Mbak Ratna Juwita ini juniornya Abang. Yang kedua tentu saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman Median dan Parwa Institute ya, yang telah melakukan survei, yang saya kira survei ini menjadi bagian dari evaluasi kita bersama, termasuk evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan dalam arti luas, termasuk DPR di dalamnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat pandemi ini lahir di awal tahun 2020 yang lalu, DPR RI dan pemerintah sepakat untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah, dalam hal ini adalah eksekutif, untuk melakukan penataan budgeting yang lebih leluasa. Karena itu pada saat pemerintah, dalam hal ini Presiden, mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, yang kemudian pada masa sidang berikutnya dibawa ke DPR dan DPR menyetujui Perpu nomor 1 tahun 2020 itu menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2020, dengan sangat sadar sebetulnya semua fraksi di DPR pada saat itu menyadari bahwa kewenangan budgeting terutama, ini Mbak Ratna Juwita ini anggota Badan Anggaran DPR RI, itu semakin sempit dimiliki oleh DPR. Karena
atas nama kedaruratan, atas nama COVID-19, pemerintah dapat menggeser dalam tanda kutip anggaran tanpa persetujuan terlebih dahulu oleh DPR dalam konteks kedaruratan tersebut. Dan karena itu APBN tahun 2020 pada saat itu saya ingat betul, itu banyak sekali yang terkoreksi, yang kemudian sebagian besar anggarannya harus direfocusing untuk melakukan penanganan COVID. Selain apa yang tadi Mbak Ratna Juwita sampaikan kepada kita, akses pemerintah terhadap loan atau pinjaman luar negeri juga dibuka dalam rangka kita melakukan penyelamatan pada 3 sektor. Sektor kesehatan sebagai sektor yang paling terdampak dan utama dalam konteks COVID-19, yang kedua sektor ekonomi, dan yang ketiga adalah sektor sosial. Karena itu berbagai macam program-program di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial dilakukan oleh pemerintah. Apakah itu cukup? Sebagai partai pemerintah, partai penyokong presiden, PDI Perjuangan menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan segala ikhtiarnya tentu belum cukup. Kami juga memberikan catatan kritis misalnya terhadap beberapa serapan anggaran yang masih sangat rendah. Di sektor kesehatan misalnya, kita punya dana tahun 2021 ini sekitar hampir 170 triliun. Sekitar 30% yang terserap sampai dengan bulan ini. Dan ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai sebuah bangsa, bukan hanya dalam konteks pemerintahan pusat, tapi juga pemerintahan daerah. Salah satu contoh aktual tadi Mbak Ratna Juwita bercerita kepada kita bagaimana pola koordinasi pusat dan daerah yang masih cukup lambat. Terkait dengan pusat dan daerah, kebetulan saya sekarang duduk di Komisi 2, Komisi Pemerintahan DPR RI, memang ada beberapa catatan ya yang mesti mendapatkan perhatian serius sekaligus solusi kita semua, terutama di eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama, sempitnya ruang atau portofolio anggaran itu bukan hanya ada di pusat. Yang paling parah sekarang berada di daerah. Ada peraturan Menteri Keuangan yang mewajibkan seluruh SKPD di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu 50% anggarannya diperuntukkan untuk COVID. Dan karena itu banyak sekali satuan organisasi perangkat daerah yang tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan perencanaan. Mereka hanya bekerja sesuai dengan rutinitasnya sehari-hari, namun kemudian kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya hampir tidak dilakukan dalam rangka penanganan COVID. Dan itu terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan detik ini. Nah, secara psikologis, sempitnya ruang anggaran ini membuat beberapa kepala daerah itu dalam tanda kutip hampir frustasi. Kalau kita tracking di beberapa pemberitaan online, beberapa kepala daerah bahkan dengan secara tegas agak menantang situasi ini. Ada satu bupati di Kalimantan Timur ya, saya kebetulan dapilnya Kalimantan Selatan. Saya ini termasuk yang tidak kena PPKM darurat, karena saya kalau udah lihat Jakarta agak rawan pulang ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin. Makanya walaupun satu komplek dengan Mbak Ratna Juwita nggak pernah ketemu kita. Saya lebih senang tinggal di kampung. Di Kalimantan Timur itu ada seorang bupati ya, yang minggu lalu bikin pernyataan yang menurut saya ini pernyataan sangat tidak dewasa sebagai seorang kepala daerah. Dia bilang dia nggak peduli mau warna merah, mau orange, mau ungu gitu. Grafik COVID-nya, dia udah nggak peduli. Yang dia pedulikan hanya bagaimana pembangunan di daerahnya berjalan. Padahal COVID itu juga bagian dari bagaimana agenda nasional kita bisa kita lakukan. Bagaimana mungkin kita melakukan pembangunan, sebutlah misalnya infrastruktur fisik gitu. Sementara infrastruktur kesehatan dan sosial kita berantakan karena COVID ini. Dan yang seperti ini menurut saya, pemerintah pusat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu harus menggunakan kekuatan normatif untuk melakukan teguran, penghentian kepada daerah yang seperti ini. Dan karena itu penegasan PPKM darurat yang diikuti oleh penegasan positioning pemerintah pusat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam konteks presidensial itu menurut saya penting ditegaskan. Dan karena itu saya mendukung apa yang disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Yang kedua, terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah, selain tadi ada kekacauan psikologis yang kemudian membuat beberapa kepala daerah itu hampir abai ya terhadap proses penanganan COVID, political commitment di tingkatan legislatif daerah juga rendah.
Saya karena dalam beberapa waktu ini sering tinggal di Kalsel, di Banjarmasin, tentu interaksi saya dengan teman-teman DPRD, provinsi, kabupaten, kota itu sangat sering terjadi. Dan komitmen ini nampaknya berbeda nuansanya dengan yang dirasakan di Senayan. Kalau di Senayan hampir kami semua memiliki komitmen yang kuat terkait dengan penanganan COVID itu paling tidak dalam konteks kewenangan konstitusional kami terkait dengan anggaran, pengawasan, dan misalnya juga bagaimana kami meloloskan Perpu 1 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 1 2020 sebagai bagian dari fungsi legislasi kami. Dan pada akhirnya memang mungkin saya bisa berkesimpulan sementara, problem utama kita ini bukan pada bagaimana regulasi yang sudah kita lahirkan. Regulasi kita cukup baik, kita punya berbagai macam undang-undang, berbagai macam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk melakukan penataan COVID ini. Kita juga sudah melahirkan satu struktur khusus terkait untuk penanganan COVID, yaitu Satgas Anti COVID ya, yang ada di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Cuman persoalannya adalah soal kultur. Baik kultur di pemerintahan maupun kultur masyarakat kita, itu sebagaimana tergambar dalam survei ini memang masih lebih dari separuh menganggap COVID ini situasi yang biasa-biasa saja. Tadi kalau kita gabungkan yang parah banget dan yang parah itu 49,7%. Berarti sisanya kan menganggap biasa-biasa saja. Kemudian itu juga terkoreksi dari surveinya Bang Riko dan Parwa Institute ini. Terkait dengan bagaimana keinginan masyarakat kita untuk menerima proses vaksinasi. 50% lebih takut vaksin. Ini kan berarti ada persoalan sosialisasi dan kultural yang harus memang kita jelaskan. Dan ini tidak mudah. Betul tadi Bapak dari menerima sesuatu yang baru. Saya ingat tahun 80-an awal itu ya, ketika program keluarga berencana itu diterapkan di Indonesia. Saya masih kecil sekali usia saya ya, masih balita itu. Itu para pendakwah, para tuan-tuan guru, para mubaligh gitu, pendeta, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu diajak sedemikian rupa oleh pemerintahan Orde Baru kala itu untuk meyakinkan bahwa program KB itu sesuatu yang harus diterima. Kalau dalam konteks Islam itu bukan barang haram gitu. Karena menjelaskan KB itu sebagai sesuatu yang halal saja waktu itu sangat susah. Bayangkan kita harus memasukkan sesuatu untuk membatasi kelahiran pada alat biologi seorang perempuan. Pada saat itu baru perempuan. Belum lagi soal menganggap anak itu sebagai sebuah takdir dan rezeki. Ketika kita membatasi takdir dan rezeki, kita mengambil kewenangan Tuhan gitu. Dan proses itu tidak mudah. Saya ingat sekali banyak sekali dulu lulusan IAIN, Fakultas Dakwah gitu, yang direkrut khusus menjadi pegawai-pegawai. Makanya sekarang banyak alumni IAIN itu jadi pegawai di BKKBN. Bukan sekedar kedokteran kerja di BKKBN itu. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi terkait dengan masih lemahnya kita melakukan pendekatan kultural, saya 100% sepakat. Dan pendekatan kultural ini tidak bisa diserahkan semata-mata kepada pemerintah. Semua organisasi, semua kekuatan harus ambil alih, harus merasa punya tanggung jawab terkait ini. Dan saya rasa tanggung jawab itu semakin kesini semakin tinggi mestinya, karena banyak sekali sahabat kita, kerabat kita, teman kita, bahkan orang yang tidak kita sangka-sangka, tiba-tiba beritanya meninggal dunia. Bu Dokter, Pak John Mirin itu sahabat karib saya. Kami sama-sama di Komisi 2 DPR RI. Saya duduk bersebelahan dengan beliau pada saat konsinyering anggaran 3 hari berturut-turut. Saya merasa punya ikatan batin karena sama-sama orang luar Jawa. Sama-sama orang yang memang harus sangat lantang bicara soal anggaran, baru kemudian barang itu hadir ke kampung kita, kira-kira gitu. Karena memang demografi kita terbatas dan seterusnya. Saya tidak menyangka pertemuan saya di Mid Plaza beberapa minggu yang lalu itu adalah pertemuan terakhir. Saya ingat sekali di lift beliau bilang,
Kami sama-sama alumni Komisi 5. Sebelumnya beliau periode lalu di Komisi 5, saya juga beberapa tahun sebelum di Komisi 2 juga Komisi 5. Beliau cerita bagaimana hubungan dengan Menteri PU Perhubungan gitu setelah tidak di Komisi 5. Ya saya bilang saya masih baik. Beliau juga bilang begitu. Bahkan beliau bilang nanti Bung Rifki kalau ada kesempatan kita soan sama-sama ya untuk memperjuangkan infrastruktur di dapil kita masing-masing. Saya bilang siap kakak. Saya mau manggil beliau selalu kakak. Ini orang yang tidak terlalu banyak bicara, tapi ketika bicara tentu pada poin-poin penting ya dalam rangka memperjuangkan Papua. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan damai dan kasih-Nya Amin, kepada amin, Bang Joni amin, dan amin, teman-teman kita amin. yang saya kira itu saja yang bisa saya tanggapi. Saya tidak ingin menjadi narasumber karena memang posisi saya sebagai penanggap, jadi yang menanggapi saja apa yang sudah disampaikan dalam konteks survei maupun apa yang sudah dipaparkan oleh para narasumber yang lain. Dan saya kira kita bisa berdiskusi lebih panjang, dan diskusi ini adalah bagian dari pekerjaan rumah saya, Barat Najwita, yang ada di DPR untuk nanti kami artikulasikan sesuai dengan tugas dan kewenangan konstitusional yang kami miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rifki. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terutama untuk teman-teman median yang dikomandani oleh Bang Riko untuk surveinya yang luar biasa dan sangat menarik ya. Kemudian juga dari Parwa Institute dan juga tentunya para narasumber dan para penanggap dan para teman-teman yang hadir di Zoom kali ini. Nah, kalau lihat dari tadi masalah dari tanggapan dari teman-teman penanggap itu luar biasa. Dan memang saya mengamini semua, terutama dari Dr. Rosalin yang memang kondisinya kita sesama nakes ya, kita tahu sendiri memang kondisinya di lapangan seperti itu, bagaimana kita mau melakukan sesuatu tapi masih banyak hambatan-hambatan, baik itu secara struktural atau secara sistem atau secara kultural gitu mungkin ya. Oke, saya akan lebih fokus kali ini membahas tentang masalah hasil surveinya. Jadi hasil survei itu tadi dikatakan menggunakan platform media sosial. Kalau dari data kan dibilang bahwa namanya orang Indonesia itu pengguna sosial medianya sekitar 61,8% kalau nggak salah ya. 61,8% artinya lebih dari separuh. Kalau kita menggunakan sampel 61,8%, ya mungkin bisa dikatakan ini cukup mewakili atau cukup objektif gitu ya. Nah, ada beberapa highlight yang saya mau sampaikan di sini. Ternyata 51,8% itu yang takut terhadap COVID, artinya hampir separuhnya lagi tidak takut. Nah, ya kan? Kalau kita tidak takut, persepsi saya adalah ketika kita diserang oleh musuh, tapi yang separuhnya tidak takut, maka musuh akan cenderung lebih leluasa terus menyerang kita. Itu kita harus hati-hati. Kemudian 51% yang percaya terhadap vaksin, artinya 49% atau hampir separuh tidak percaya terhadap vaksin. Sedangkan vaksin itu secara ilmu pengetahuan itu adalah salah satu senjata yang efektif untuk melawan musuh tersebut. Jadi kendalanya adalah kita tidak percaya sama musuh, padahal musuhnya ada. Yang kedua, kita gunakan senjata tapi tidak mau digunakan. Oke. Berikutnya adalah 57,7% pasien orang ingin divaksin dari hasil survei. Dan 19,7% tidak tahu mau divaksin atau tidak. Kalau saya asumsikan yang 19,7%-nya ini akhirnya mau berubah mau divaksin, maka target herd immunity yang 75-80% bisa tercapai. Karena ini jumlahnya jadi 77,4 ya. Nah, yang jadi permasalahan kalau ternyata yang 19,7% ini ternyata dia berbalik arah malah nggak mau jadi divaksin. Nah, ini kan PR. Akhirnya malah herd immunity yang diharapkan dengan teori vaksin 75-80% sulit tercapai. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian permasalahan berikutnya adalah yang saya mau highlight lagi, kenapa ini bisa terjadi? Kalau tadi dikatakan, ya tadi udah dibilang juga yang namanya tidak semua masyarakat itu juga melek teknologi, ngerti media sosial, seperti Mbak Ratna bilang tadi. Tapi kita berpatokan dengan hasil survei ini ya. Bayangkan 61,8% pengguna sosial media di Indonesia. Dan di sosial media itu adalah
berita itu seliweran luar biasa, entah yang benar, entah yang salah. Berita yang betul aja bisa ditanggapi dengan persepsi yang salah, apalagi berita yang salah tidak mungkin ditanggapi dengan persepsi betul. Permasalahannya, setiap orang 61,8% ini, setiap orang memiliki kantor berita masing-masing di kantongnya. Dan kantor berita ini bisa disebarkan hanya dengan men-share. Itu yang jadi masalah. Nah, akhirnya muncul hoax. Hoax ini kait masalah tidak percaya corona, kemudian masalah pengobatan, ya kan, yang sangat banyak sekali lah, sampai kemarin susu cap hewan itu akhirnya luar biasa booming gitu ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Coba kita bayangkan, dengan berita susu kemarin aja akhirnya banyak orang yang bergerombol, banyak orang berkerumun. Bukan kasih susunya makin sehat, malah virusnya ketawa-tawa, ya kan? Malah virusnya makin senang ini. Wah, jadi enak nih gara-gara susu gue banyak makan, seperti itu kan. Nah, ini kan harusnya ada regulasi dari masalah berita gitu ya. Jadi kalau menurut saya untuk informasi, intinya gini, untuk penanganan COVID ini yang pertama adalah data. Data ini sudah baik sebetulnya. Maka memang mungkin perlu ada perbaikan di beberapa tempat. Yang kedua adalah informasi. Informasi ini harus satu pintu. Harus satu pintu. Tidak boleh ada banyak kantor berita yang berseliweran di media sosial. Jadi kalau saya pribadi kan saya juga penggiat media sosial, saya banyak melakukan edukasi, tapi memang banyak juga yang meng-counter dengan meng-capture atau mengkutip dari akun-akun yang memang ternyata isinya itu hoax juga dan mereka anti corona. Dan ternyata followernya luar biasa banyak. Itu faktanya. Mungkin kalau menurut saya ada regulasi mungkin dari Kominfo yang bisa men-take down atau mengatur lah bagaimana yang kayak gitu-gitu tuh nggak gampang menyebar ya. Karena kami dari Nakes melakukan edukasi bekerja sama dengan pemerintah melakukan suatu hal yang untuk memperbaiki kondisi COVID ini, ibaratnya kita mengisi sebuah ember sampai dia penuh supaya pandemi ini berakhir. Tapi ternyata masih ada bolong di mana-mana. Ini kapan mau kelarnya? Kalau menurut saya bolong-bolong ini ditambal dulu deh. Masalah hoax, masalah disinformasi seperti itu harus ditambal dulu. Karena dengan adanya hoax ini otomatis juga akan berpengaruh dengan beredarnya berita-berita yang nggak benar, kenaikan harga. Ya, contoh, orang bilang obat cacing tersebut itu bisa untuk dipercaya untuk menghilangkan COVID. Itu harganya tadi murah loh, murah sekali. Bisa beli tuh botolan. Tapi ternyata sekarang 1 lembar 400.000. Dan untuk masker begitu juga. Untuk obat-obat yang lain yang ternyata vitamin yang tadinya 30.000 saya pernah lihat di marketplace bisa sampai 700.000. Ini kan kacau. Sedangkan orang-orang yang perlu dan ini bukan hanya masalah selama pandemi ini. Ini adalah kebiasaan negara kita di mana ketika ada musibah bukannya saling tolong-menolong, tapi di situ muncul aji mumpung. Nah, ini masalah. Nggak tahu salahnya di mana, saya nggak ngerti. Tapi selalu seperti itu. Nah, kalau saran saya mungkin ada pihak-pihak yang memang harus mengendalikan harga untuk kondisi gini. Karena kalau harganya nggak terkendali, terjadi yang nimbun lah segala macam, orang yang membutuhkan justru akan makin menjerit gitu ya. Mungkin yang terakhir adalah dengan kesiapan kita menangani pandemi yang memang sebetulnya kurang koordinasi seperti yang tadi disampaikan, kita juga harus melakukan komunikasi secara personal. Tadi sudah disebutkan juga, artinya komunikasi sini bukan dari segi satu bahasa dari Jakarta atau dari pusat, tapi memang bagaimana komunikasi ini bisa sampai ke pelosok-pelosok karena tujuan komunikasi adalah merubah perilaku. Karena komunikasi kita adalah menjual ide atau memberikan ide sehingga perilaku atau orang yang kita targetkan komunikasi itu bisa merubah perilakunya. Kalau komunikasi ini nggak sampai atau tidak bisa diterima oleh si penerima ide, ya maka perilaku nggak akan berubah. Akhirnya jangan sampai pandemi ini yang seluruh dunia mengalaminya, tapi seluruh dunia sudah banyak beberapa negara yang sudah melewati fase kritis. Jangan sampai pandemi ini akhirnya menjadi epidemi di Indonesia. Karena kalau pandemi menjadi epidemi itu kerugiannya luar biasa. Kita akan mungkin sulit untuk pergi,
masalah investasi juga akan terganggu. Justru itu hal-hal yang harus dipikirkan dari efek pandeminya itu sendiri. Mungkin demikian tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Dr. Albert S. Kapitarau, SPB. Ini dari daerah Papua. Saya bacakan Ya, adik saya pertanyaannya. itu. Baik, saya bacakan pertanyaannya, Ibu. Selamat pagi. Saya mau bertanya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang salah satunya lockdown atau pembatasan aktivitas masyarakat yang menurut saya adalah suatu kesalahan. Kenapa ruang gerak masyarakat itu jangan dibatasi, karena sejak dahulu kala bahkan sampai saat ini dengan adanya ruang gerak masyarakat itu bisa hidup dan ekonomi bisa berkembang. Kalau masalah menekan angka penyebaran COVID-19 itu tugas pemerintah dan departemen terkait yang serius dan jangan dibawa ke bisnis. Jika kita melaksanakan proteksi dengan protokol kesehatan yang ketat, saya kira bisa menekan angka COVID-19. Tugas preventif, kuratif, dan promotif itu tugas Dinas Kesehatan yang mungkin Kemenkes bisa menekan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten agar fungsi utamanya bisa lebih dilaksanakan. Jangan susahin masyarakat dengan banyaknya argumen dan ulasan-ulasan yang membingungkan. Mungkin ini juga terkait dengan ini yang tadi kita bahas di awal ya, Bapak Ibu narasumber, bagaimana pendekatan-pendekatan masyarakat di daerah itu punya kultur yang berbeda-beda. Mungkin tadi yang disampaikan oleh penanya, mungkin di daerah timur ada kebiasaan masyarakat yang sering berkumpul, bercengkrama dan lain sebagainya. Mungkin itu satu pertanyaan yang mungkin juga bisa dijawab oleh narasumber terkait dengan kebijakan lockdown, sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari penanya-penanya lainnya. Saya mungkin untuk pertama saya persilahkan untuk menanggapi dari Bang Riko Marbun, dipersilahkan. Bukan berarti yang setuju pengetatan itu angkanya itu 60 atau 70%, kemudian yang tidak setuju pengetatan itu angkanya cuma 10 atau 20%. Jadi memang problem inilah yang perlu secara bijak, mungkin perlu disosialisasikan misalnya oleh Satgas begitu ya. Kemudian juga tentunya oleh lembaga-lembaga riset seperti kita, oleh media, kemudian oleh teman-teman kita di DPR, oleh Mbak Ratna, oleh Mas Rifki, oleh nanti Dr. Ziki, oleh Dr. Rosalin. Jadi memang kewajiban kita untuk mengedukasi publik begitu ya. Ya tadi saya cerita, ini bapak saya yang tinggal di Jakarta, sudah selesai vaksinasi begitu ya, tangan kirinya dia angkat, dia buka, terus dia tempelin koin di situ, persis kayak di video-video di WhatsApp itu nempel katanya begitu kan. Padahal kan itu ada isolatif gitu, makanya bisa nempel, ada bekas isolasi, makanya bisa nempel gitu. Tapi ya informasi yang sedemikian, jadi kita ini sekarang memasuki satu era baru begitu, di mana ada begitu banyak channel informasi, tapi pada saat yang bersamaan itu kebingungan itu juga terjadi di mana-mana. Jadi banyaknya channel informasi yang bisa masuk sampai ruang-ruang privat kita itu bukannya menambah sesuatu menjadi makin clear, tetapi justru makin bingung. Nah itu mungkin satu hal yang perlu kita lawan secara bersama-sama begitu, kita selesaikan bersama-sama, secara tentunya dengan cara-cara yang persuasif. Terima kasih Bang Riko Marbun. Mungkin ada tambahan dari Dr. Rosalin Irena selaku Waksekjen DPP Partai PAN untuk menjawab pertanyaan tadi. Mungkin ada pendekatan kultur daerah yang tadi kita sempat ulas di awal. Silakan kepada Dr. Rosalin. Jadi orang-orang saya nggak bicara yang lain. Orang-orang saya memang mereka karena itu kembali lagi karena edukasi kurang baik, sehingga mereka menganggap bahwa COVID ini bikin apa? Orang sampai tidak mau pakai masker, katanya itu ada laut, kita tinggal berenang saja udah selesai. Itu garam banyak daripada semprot-semprot. Ada pengalaman saya, Oktober 2020, saya itu ke Pegunungan Arfak ya. Jadi kami mau sosialisasi sekalian mau rapid ya, tracking ya untuk rapid test. Apa katanya? Dokter kau pulang sudah. Jangan kau datang ke sini karena corona tidak mungkin naik ke gunung. Jadi itu kutukan dari Jawa, jadi jangan kau datang ke sini periksa kami. Jadi kalau ada zona hijau,
bukan berarti Ampun, kutukan suksesnya loh. bukan suksesnya tim medis, bukan suksesnya edukasi, tetapi ada pemikiran-pemikiran bahwa apa itu. Jadi ada zona hijau itu harus sudah ada tanda tanya loh. Ada apa ini zona hijau? Karena ada zona hijau itu dari lahirnya corona sampai sekarang dia zona hijau terus. Jadi saya menanggapi apa yang tadi Pak Riko sampaikan, selama ada manusia bergerak pasti penyakitnya akan ikut. Tetapi kenapa kalau ada zona hijau itu sudah harus ya. Itu hal-hal yang memang saya secara pribadi memang memakai bahasa yang harus saya punya keluarga mengerti. Jadi tidak pakai bahasa medis, tapi kita ini Papua sedikit. Malaria sudah banyak. Jadi tambah lagi COVID, selesai sudah kita orang-orang Papua. Jadi bahasanya ini saja singkat. Nah, terus itu vaksin itu orang bilang ada yang begini, ada yang begini. Vaksin itu bukan menolak corona, tetapi lihat di barat sana, orang-orang barat dorang itu sampai tua itu umur masih panjang, masih bisa jalan. Kenapa kita harus selalu bertentangan dengan pemerintah? Lalu kalau kita di agama Kristen, pemerintah itu wakil Allah di dunia. Terus siapa yang kita mau dengar? Apa langsung kita tunggu Tuhan turun dari surga baru kita dengar? Jadi memang harus bahasa-bahasa yang agak bagus, tapi memang harus agak keras. Jadi ya sekali lagi tomatoga itu harus digandeng. Sehingga penyampaian saya ke Boyolali beda dengan penyampaian saya ke saya punya orang-orang. Itu beda. Itu dari bahasa dan kultur ya. Itu aja dari saya. Karena banyak orang yang bingung, dokter katanya malaria itu kan nyamuk yang bawa, terus corona itu manusia yang bawa. Menurut dokter, terus saya berkelakar, saya bilang iya, kalau malaria nyamuk yang bawa berarti nyamuknya harus dimatiin dengan fogging. Terus orang bilang, oh berarti manusia yang bawa corona berarti Tom bunuh. Jadi itu kan ya kita anggap biasa, tetapi masyarakat lebih cerdas dari kita. Nah, oh benar juga, saya juga harus putar otak untuk menjelaskan yang baik, gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin yang terakhir dari saya hari ini yang kita butuhkan, kalau misalnya tidak bisa berbuat sesuatu untuk yang lain, cukup mendoakan. Jadi, tolong kita fokus aja ke apa yang bisa kita perbuat demi meringankan beban dari pemerintah dan masyarakat untuk segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan semua elemen, semua sektor kembali lagi ke ideologi kita ya. Kita kembalilah ke Pancasila begitu, bagaimana kita harus bisa menerima satu dengan yang lain dengan berbagai kekurangan maupun kelebihan demi mencari solusi terbaik untuk segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tetap sehat, selalu semangat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengakhiri ujian bagi negara kita ini sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Itu saja Mbak Agnia, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mbak Juwita selaku anggota DPR RI dari fraksi PKB. Selanjutnya mungkin closing statement atau mungkin ada yang mau disampaikan juga dari Bang Rifki Karsayuda selaku anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Kepada Bang Rifki dipersilahkan. Periode terakhir Presiden Joko Widodo, presiden yang kami usung. Dan karena itu saya ingin Presiden Joko Widodo memperlihatkan kepemimpinannya yang kuat, tegas, bulat, dalam rangka kita memerangi perang bersama pandemi COVID-19 ini. Hingar-bingar politik tidak bisa kita hindari, tetapi saya kira dengan ketegasan dan keberanian pemerintah untuk memerangi COVID-19 ini, hingar-bingar itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting. Kami di DPR memberikan contoh teladan, saya kira, walaupun ini hampir semua orang
mimpinya 2024 karena akan ada kekosongan kepemimpinan di tingkat nasional. Mbak Ratna itu sibuk mempromosikan Gus Ami, saya Mbak Puan Maharani gitu. Tetapi ketika COVID-19 ini adalah Saya jadi bingung milihnya ini yang mana. Jangan kami bersatu nanti. Oh iya. Kemungkinan ada, Pak. Tetapi COVID-19 itu hal yang sekarang sedang mempersatukan kita, yang membuat kita harus konsolidatif, yang membuat kita jangan kemudian mengedepankan politik, yang mengedepankan hal-hal yang pragmatis, kepentingan pribadi, kelompok, golongan, partai politik itu. COVID ini di atas segala-galanya. Dan kalau Polri menggunakan terminologi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka saya kira DPR RI pada posisi yang sama. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bang Rifki, Mbak Ratna, Dr. Zeki, Mbak Dr. Rosaline, kemudian Bang Riko Matul, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga dengan adanya diskusi atau hasil survei yang dilakukan oleh Median, kemudian kerjasama dengan Parwa, ini kemudian menjadi salah satu bahan yang bisa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah bagaimana untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat paham betul bahwa COVID-19 ini jangan sampai dipandang enteng dan bisa mengikuti aturan-aturan yang diterapkan atau diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat, mulai dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan aspek pendidikan, bahkan pada aspek agama. Nah, kita berharap untuk kedepannya kondisi kita hari ini bisa menjadi lebih baik dan kembali melaksanakan aktivitas seperti pada umumnya. Nah, saya kira tidak panjang lebar apa yang saya sampaikan. Pada intinya bahwa kita harus tetap optimis menghadapi COVID-19 ini. Kita akan keluar dari ujian atau cobaan dari COVID-19 ini untuk bergerak menjadi negara yang maju, negara yang kuat, yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.